persis di samping jendela yang hordengnya tadi goyang-goyang sendiri. Dan setelah diamati oleh mereka, ternyata sosok putih itu adalah pocong. Podcast Horor Insomnia ketemu lagi bersama kita di episode 8 bersama dia Asto dan gua Canggih. Oke. Malam ini jam berapa nih? Udah jam 1. Jam 1 ya. Jam 1 terus kondisinya agak habis gerimis sih. Jadi lumayan sunyi. Iya, sunyi. Lumayan horor buat ngobrol-ngobrol sembari ngopi dan ngeteh. Jangan lupa buat sobat yang pantengin channel kita, bikin kopi, makan cemilan, dipakai headsetnya. Siap. Dan jangan lupa kalau nonton sendirian, tengok kanan kiri juga. Aduh. Oke, ini ada kiriman email dari salah satu sobat horor kita. Terus tadi gua baca sekilas itu ceritanya pas malam tahun baruan kejadian. Tuh, malam tahun baru. Malam tahun baru. Baru kemarin ini. Langsung kita bacain ya. Oke, langsung. Halo, selamat malam podcast Horor Insomnia. Oke. Mau ikutan kirim cerita horor juga nih. Sebenarnya ini cerita dari teman gua saat malam tahun baru kemarin. Pagi-paginya setelah dia ngalamin kejadian ini, dia langsung ke rumah gua dan cerita kejadian itu. Karena malam itu gue juga ada di rumah dia. Cuma karena gue lagi gak enak badan, jadi sekitar jam 10-an itu gue cabut duluan dari rumah dia. Sebut aja temen gue ini namanya Jono. Ceritanya malam tahun baru kemarin, karena kondisi lagi pandemi, jadi gue, Jono, dan kawan-kawan setongkrongan gak ada agenda untuk pergi kemana-mana. Cuma karena si Jono ini dia lagi sendirian di rumah, jadi Jono ngajakin malam tahun baruan nongkrong-nongkrong santai di rumah dia. Malam itu cuma ada 4 orang yang datang ke rumah Jono, yaitu gua, Jono, Dodi, sama Yoyo. Nah, jadi kita cuma berempat di rumah itu nongkrongnya. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, jam 10-an itu gue udah cabut pulang karena gue lagi nggak enak badan. Dan menurut cerita dari Jono, nggak lama dari gue pulang itu, si Dodi juga pulang karena dia ada suatu urusan. Nah, jadi tinggallah si Jono dan Yoyo aja di rumahnya malam itu. Ya. Oh iya, jadi ceritanya Jono ini masih baru menempati rumah itu. Karena rumah dia sebelumnya tuh ngontrak. Terus orang tuanya belum lama beli rumah yang ditempatin sekarang ini. Mungkin baru sekitar sebulanan lebih lah. Oke, lanjut ke cerita. Jadi tepat pukul 23.45, listrik di seputaran rumah Jono itu padam. Dan si Jono dan Yoyo memutuskan untuk ngopi di balkon lantai 2. Beberapa menit mereka duduk, kedengeran ada gelas jatuh, bunyi suara gelas pecah di dapur. Mereka ngira itu tuh kucing. Terus si Jono pun turun untuk ngecek make flash HP sebagai penerangan. Iya. Tapi begitu sampai di dapur, nggak ada benda-benda atau gelas yang jatuh di lantai. Dan anehnya lagi, tiba-tiba ada aroma busuk yang menyeruak entah dari mana datangnya. Aroma busuk. Di tengah-tengah kepanikan dan kebingungan Jono, dia masih sempat membuka kulkas dan mencari-cari sesuatu untuk bisa dimakan bareng si Yoyo. Sesaat setelah dia menutup pintu kulkas dan hendak menaiki tangga untuk ke lantai 2 lagi,
Tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan ke arah jendela yang hordengnya bergoyang-goyang sendiri. Dan terdengar seperti ada orang yang meludah di luar jendela. Si Jono pun kemudian mengarahkan flash HP-nya ke arah jendela itu sambil ngedehem. Dalam kurung mengeluarkan suara batuk. Oh, gitu loh ya. Dehem ya namanya. Iya, iya. Mungkin dia gitu ngode gitu ya maksudnya. Iya, ngode. Apa ngasih tahu kalau Ngasih ada tahu. orang di situ mungkin ya. Karena nggak terlihat ada apa-apa, akhirnya Jono lari naik tangga sambil manggil si Yoyo. Di dalam benak Jono malam itu, justru yang dia takutin adalah kalau itu tuh ternyata maling atau orang yang masuk ke rumah dia. Karena berpikir kalau rumah dia itu kosong, nggak ada orang. Iya, iya. Akhirnya Jono dan Yoyo memutuskan untuk turun dan nongkrong di luar rumah si Jono dan duduk di pinggir jalan persis di seberang rumah Jono sambil mantau di sekitar dan mantau rumah Jono dari luar kalau emang ada orang yang mau maling di rumah itu, karena menurut mereka lebih aman nongkrong dan melek di luar kalau emang di rumah Jono itu ada maling yang mau masuk. Oh iya iya. Jadi mereka bisa lebih cepat ngambil tindakan kalau emang terjadi apa-apa. Oh. Jadi mereka tuh mantau rumahnya dari luar. Dari luar. Nongkrong di luar rumah gitu loh, di seberang rumahnya sambil ngeliatin rumah itu gitu loh. Dan begitu mereka baru duduk di pinggir jalan menghadap ke rumah Jono, begitu kagetnya mereka ngelihat ada sosok putih-putih di halaman samping rumah Jono, persis di samping jendela yang hordengnya tadi goyang-goyang sendiri. Dan setelah diamati oleh mereka, ternyata sosok putih itu adalah pocong. Merinding. Dan pocong itu berdiri enggak menghadap ke arah mereka, tapi menghadap ke arah jendela. Sambil badannya itu goyang-goyang maju mundur. Mau masuk berarti dia kan mungkin ya. Goyang-goyang maju mundur. Jadi dia kayak goyang-goyang maju dan mundur ketiup angin gitu. Ini gini mungkin ya. Kan pocong tuh gini ya. Dia gini-gini loh. Oh iya iya. Paham, Kalau paham. ilustrasi gua. Iya iya. Anjir. Karena si Yoyo ini orangnya cukup berani dan belum yakin kalau itu tuh pocong beneran, dia cepet-cepet ngambil batu dan nimpuk sosok itu. Dan tiba-tiba sosok itu menghilang lenyap gitu aja tanpa ada bekas. Dan si Jono cerita sama gua perihal bunyi gelas pecah di dapur, bau busuk yang menyeruak, hordeng yang goyang-goyang sendiri, dan terdengar seperti ada orang ngeludah di samping jendela itu. Kata si Jono, berarti itu ulah si pocong waktu mati lampu saat itu. Iya iya. Dia cerita, menurut informasi yang dia dapat, kalau pocongnya ngeludah-ngeludah gitu, katanya itu tuh pocongnya marah. Dan biasanya itu pocong-pocong kiriman dari seseorang. Kiriman? Artinya? Ya mungkin kayak Santet. santet gitu ya. Emang pocong lu bisa ngeludah ya? Aku kurang tahu, aku malah info-info kayak gitu kurang tahu. Nggak tahu ya. Tapi emang kayaknya sih gitu sih. Katanya awas diludahin pocong gitu-gitu kan. Awas pocongnya ngeludah kayak gitu-gitu. Serem ya. Jadi pocong tuh kiriman ya, mungkin Pocong kiriman. sejenis santet gitu kali ya. Santet ya. Ya udah segitu dulu cerita dari gua ya. Oke, salam horor untuk podcast Horor Insomnia. Oke, makasih banyak buat Jono, buat kawannya Jono sini ya yang ngirimin. Dia nggak nyebutin nama, cuma nyebutin rumah yang di teman dia yang ngalamin Temennya. itu, si Jono ini. Gitu ya. Maksudnya santet itu bisa yang ngirim
sosok itu ya. Ya kalau setahu gua kalau santet ya macem-macem sih ya. Macam-macam Setahu ya. gua tuh kan biasanya bola api terbang gitu loh. Pernah dengar nggak lo? Banaspati. Banaspati gitu-gitu kan. Nah ini Gue taunya kalau kayak santet yang kayak benda-benda tajam, Benda tajam, ya. paku yang keluar dari Iya. itu, silat segala macam. Silet. Itu yang gue tahu. banyak sih bro macemnya santet tuh. Istilahnya ada voodoo kan. Voodoo itu apa sih? Voodoo tuh yang boneka terus Boneka. bonekanya itu ditusuk, nanti iya, yang disantet itu kerasa Oh iya. di bagian mana yang Oh dia itu ya voodoo ya. Nah. Lalu teluh. Kalau teluh ya itu tadi kiriman ya kayak benda-benda tajam gitu, Oh itu yang teluh. yang ya kayak banaspati yang terbang-terbang gitu loh, ya kayak gitu. Iya, Setahu gua. baru tahu ya. Cuman ini tadi pocong. Tapi emang pocong tuh katanya kan ada baunya busuk gitu kan, Iya sih mah. gitu kan. Oke, next. Oke, Dari lanjut. cerita siapa? Ke cerita berikutnya. Yap, kita lanjut langsung ya, kita bacain cerita horor yang kedua. Assalamualaikum Mas Canggih dan Mas Asto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kenalin, nama gua Uge. Gua mau berbagi pengalaman horor gua nih di podcast Horor Insomnia. Hmm. Jadi ceritanya waktu itu gue masih ABG. Mm-mm. Gua tuh sering banget kalau abis nongkrong sama temen-temen gua di malam minggu, terus kita orang nyewa PS untuk dibawa ke rumah Oh iya. dan main rame-rame di rumah salah satu dari kita. Singkat cerita, malam itu kita nyewa PS dan main begadangan sampai larut di rumah salah satu temen gua. Mm-mm. Jadi rumah temen gua itu tingkat 2 lantai. Mm. Dan kamar temen gua itu ada di atas di lantai 2. Mm-mm. Gua dan temen gua itu main PS di kamarnya sampai larut dini hari. Mm. Tapi nggak kayak biasanya. Malam itu teman-teman banyak yang nggak mau nginep. Alhasil gua cuma berdua sama temen gua yang punya rumah ini aja yang main PS. Mm. Karena cuma berdua, akhirnya rasa bosen dan kantuk mulai menghampiri kami. Mm-mm. Sekitar jam 02.30 dini hari itu, Mm. kita udah capek dan ketiduran. Kita cuma tidur berdua aja di kamar dan gak ada orang lain di kamar itu. Mm-mm. Gua inget banget, saat itu gua ketiduran dengan posisi miring dan ngeringkuk gitu menghadap ke kanan. Mm-mm. Ngeringkuk itu apa bro? Semacam gimana ya? Ya ngeringkuk, miring gitu. Oh kayak posisi kayak agak kedinginan gitu ya? Oh, enggak. Miring samping. Ngeringkuk. Gitu. Heeh. Oh, iya iya. Menghadap ke kanan dia. Nggak lama habis gua ketiduran, gua tuh kebangun ngelilir, kerasa risih kayak ada tangan dan badan yang nempel di belakang gua. Hmm. Kayak ada yang meluk gua dari belakang. Karena gua pikir itu adalah tangan temen gua. Oh iya berdua tadi jadi kan dia tidur. Dia ngerasa ada yang kayak meluk Ya, dari belakang ya. dari belakang ya. Terus ya dia pikir temennya kan, temennya. Ya berdua kan dia Ya, tidur tadi. karena cuma berdua. Mm-mm. Kemudian tangan itu gua singkirin dari pinggang gua. Hmm. Sesaat abis gua singkirin tangan itu, lalu gua tersadar dan ngeliat kalau temen gua itu tidur di depan gua. Gua juga inget banget kalau cuma berdua aja di kamar itu nggak ada siapa-siapa lagi selain kami berdua. Gua berpikir mungkin itu mimpi aja. Hmm. Atau kayak nggak sadar gitu, namanya juga orang lagi tidur Iya. kan. Mm-mm. Atau mungkin gue lagi ketindihan. Iya. Tapi semakin gue pikir, kayaknya itu bukan mimpi dan benar-benar real kerasanya. Hmm. Dan juga bukan ketindihan.
Karena kalau ketindihan, gue pasti ngerasa berat buat gerakin tangan gue. Oh iya benar juga ya. Iya sih. Benar juga. Ini gue ya memang tadi gerakin tangan gue buat nyingkirin tangan yang meluk pinggang gue tadi. Oh ya bener ya. Lo pernah kan ketindihan? Iya, gue juga pernah ketindihan. Pasti pernah semua. Itu berat kan? Berat. Mau bergerak aja ya bener. Susah kan? Susah banget. Bukan ketindihan. Karena dia gerak nyingkirin tangan yang meluk dia itu tadi. Itu aja dia nggak berat kan, udah bisa gitu kan. Berarti dipersepsikannya bukan karena ketindihan kan. Iya. Oke lanjut. Nggak lama abis gua mikir gitu, gua kerasa mau kencing. Akhirnya untuk menghilangkan rasa takut gua memberanikan diri bangun dan jalan ke kamar mandi dengan mata yang masih sepet banget. Nah, kamar mandi di lantai 2 rumah temen gua itu posisinya pas setelah tangga. Jadi pas gua mau buka pintu kamar mandi, gua ngeliat ada perempuan duduk di lantai tangga itu dan posisinya membelakangi gua. Dengan ketakutan gua balik lagi ke kamar dan bangunin temen gua yang lagi tidur. Akhirnya temen gua bangun dan langsung jalan ngeliat tangga itu. Tapi sosok tadi udah nggak ada lagi. Lalu teman gua ini nemenin gua kencing di kamar mandi itu. Merinding gua. Iyalah kondisi kayak gitu, nggak mau beresiko, kita minta temen kan. Setelah itu kita coba ngeliat ke seisi rumah, juga ke kamar orang tua temen gua itu. Mungkin aja itu tadi ibunya temen gua. Tapi setelah kita cek, ternyata sepi-sepi aja. Dan orang tuanya pun kayaknya masih tidur juga. Akhirnya setelah itu kita nggak tidur lagi sampai pagi. Ketika pagi menjelang, temen gue nanya ke ibunya. Tapi kata ibunya, tadi malam dia nggak bangun-bangun sama sekali. Kemudian pagi itu gue pulang ke rumah dan ngelanjutin tidur. Karena semalam tidur cuma bentar dan gak begitu nyenyak. Nah segitu aja ceritanya ya Bang Canggi dan Bang Asto, pengalaman horor yang pernah gua alamin waktu nginep di rumah temen gua. Next kalau ada cerita horor lagi bakal gua kirimin. Makasih banyak podcast Horor Insomnia, sukses selalu. Amin, sama-sama. Terima kasih buat siapa lagi namanya ya? UG. Makasih banyak kirimannya. Dipeluk dari belakang. Entah apa sih itu sosoknya ya. Tapi yang di tangga tadi tuh perempuan kan? Perempuan? Iya, di tangga tadi tuh. Oh iya, sosok yang sama ya? Gua rasa sih iya. Ya kalau dari sinopsis ceritanya ya kesinambungannya ke situ ya. Iya, karena dipeluk cewek beneran ya nggak masalah sih. Ini cewek dari kalau udah punya istri masalah tapi coy. Iya bener. Tapi ini nggak diterangin ya. Ini mungkin sosoknya apa gitu. Ya, apa Mbak Kun atau apa itu. Ya karena dia nggak tahu juga, cuman ngeliat yang di tangga itu kan. Itu kan. Jadi dia nggak membelakangin dia. Terus dia ketakutan, dia balik lagi ke kamar, bangunin temen itu tadi. Biar ngasih tahu kan. Ya. Temennya bangun, dicek nggak ada siapa-siapa. Pernah nggak lo ada pengalaman kayak gitu? Apa ngalamin kayak gitu? Alhamdulillah nggak pernah dan jangan sampai. Paling mentok-mentok ketindihan ya. Kalau tindihan pernah ya, beberapa kali. Kalau akhir-akhir ini udah nggak lagi sih. Dulu sering banget bro. Tapi kalau nyampe ngelihat langsung dalam keadaan sadar kayak gini, ya mudah-mudahan jangan sampai ya. Horor gua. Dipeluk dari belakang judulnya. Aduh. Serem banget. Kalau yang meluk istri gua mau. Lo pernah bro? Nggak pernah. Ya paling mentok-mentok ketindihan gitu. Ketindihan gitu juga. Ketindihan gitu udah. Perasaan udah bergerak gitu badan gua. Ternyata pas sadar masih diem aja. Sama badan gua. Tindihan emang gitu mungkin ya sifatnya ya.
maksudnya punya ciri uniknya itu tadi kita Iya. berat, mau bangun berat susah gitu. Ya namanya aja ketindihan, Tindihan, ditindihkan. tindih Iya. gitu. Jadi nggak bisa gerak. Oke, makasih banyak buat sobat horor kita tadi, namanya Uge, udah berbagi pengalaman horornya. Next, silahkan kirim lagi cerita-ceritanya kalau ada pengalaman mistis Oke, dari ditunggu ceritanya nih. Iya. Kan dia tadi bilang mau ngirim lagi dia ceritanya. Oke. Iya. Oke, makasih banyak. Jangan lupa selalu dukung channel kita dengan cara Like, komen, share. dan subscribe. Oke, segitu dulu. Selamat malam Sobat Melek Podcast Horror Insomnia. Selamat tidur nyenyak. Jangan lupa tengok belakang kalau mau tidur miring. Siapa tahu di belakangnya ada yang meluk juga kayak tadi. Iya, horor ya. Oke, selamat malam. Selamat berjumpa di episode berikutnya.